Walaupun di luar agak-agak mendung gimana gitu ya, kita sambut cuaca yang baru, hari yang baru. Saya Kak Rose, siap menemani Anda di acara Rumpi. Ditemani Daniel hari ini ya. Ada beberapa bintang tamu juga yang akan menemani kita berbincang. Tapi seperti biasa, mojok dulu yuk. Kita lihat dulu update berita apa nih yang terjadi hari ini. Dan juga berita-berita lainnya yang menuai perhatian publik, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Ya, hari ini adalah sidang pertama, sidang mediasinya gugatan perceraian Okky Agustina terhadap Gunawan suaminya gitu ya. Nah, hari ini dua-duanya datang tuh ya seperti janjinya. Gunawan kan kemarin juga bikin preskon kan, dia membantah kalau dia berselingkuh gitu ya. Jadi memang perceraiannya katanya karena perbedaan visi misi. Terus hal yang menarik juga pada saat ini datang berdua, cuman yang banyak memberikan statement sih lebih banyak ke Okky-nya ya. Kalau Gunawannya kayak dia emang pendiam. Dan ada hal menarik juga, Okky mengatakan bahwa aduh ini ya datang ke pengadilan tuh kayak aduh udah lama ya gitu ya, 15 tahun yang lalu kayaknya dia pernah ke situ, apa 16 tahun yang lalu. Ini mereka menikah sama Okky menikah sama Gunawan itu dari tahun 2012. Jadi berapa tahun tuh? 11 tahun 11 tahun. Iya nggak tahu lah berapa tahun dia menikah, 11 tahun kayaknya ya. Iya kan? Oke. Ya pokoknya dia bilang ya, tapi di tanggal yang sama 20 November ini adalah kejadian hal yang sama, 15 tahun yang lalu dia ngajuin gugatan cerainya di 20 November. Di tahun 2023 ini sama suami yang kedua dia menjalani sidang mediasi pertama di 20 November. Seperti apa sih ekspresinya? Yuk kita lihat. Ya pendiam sekali ya, tapi gimana hasil mediasinya? Ya ternyata hasil mediasinya kayaknya dua-duanya sama-sama sepakat untuk berpisah gitu. Tadi sempat ada baca artikel juga, Okky ditanya apakah ada kemungkinan rujuk, dia bilang enggak karena memang yang kekeh bercerai, ada minta cerai adalah Gunawan. Hasilnya seperti apa? Dua-duanya sepakat bercerai, terus kemudian juga hak asuh anak ada di Okky, kemudian juga ya nggak tahu deh ini soal biaya juga apakah sudah disepakati. Kita lihat dulu berikut ini keterangannya. Kita udah mediasi. Apa tuh? Kesepakatan terakhir adalah kita Sosialisasi secara baik-baik untuk anak-anak. Intinya ya kita nggak mau lah. Kita saling menjelekan ribut-ribut tuh nggak penting sih sebenarnya. Jadi ya udah kita sekarang bisa baik-baik. Memang ada sesuatu hal yang memang kita visi misi kita yang memang tidak bisa disatukan. Ibu sama Okky dan nantinya coba dapat saya bertanggung jawab tentang itu video yang terakhir itu baru aja ya. Yang tadi yang pertama tuh sebelum sidang mediasi, ini kayaknya sudah mediasi. Kita lihat ya, ini kalau dari suaranya tuh kan tercekap ya. Sedih lah dua-duanya pasti perpisahan ini. Karena mereka berdua juga ada anak ya, gitu ya. Hal lainnya yang menarik adalah kemarin dari Instagramnya Persik Kediri. Itu ada keterangan melepas Gunawan gitu ya. Persik Kediri resmi melepas pemain belakang Gunawan Dwi Cahyo pada bursa transfer paruh musim ini gitu. Matur nuwun, sukses selalu dimanapun berada. Once a purple, always a purple gitu. Ini artinya apa nih? Artinya apa sih kalau melepas ini? Artinya dia dilepas kontraknya habis gitu ya? Gitu kan, kurang lebih ya gitu. Terus dan postingan ini di like oleh Okky Agustina. Coba kita baca komentar netizen ya, bunyinya ada lagi nih ya. Percaya nggak percaya, beda istri beda rezeki katanya gitu ya. Nah kalau banyak istri gimana tuh? Itu ada ya, banyak anak banyak rezeki ya. Kalau banyak istri, rezekinya beda-beda. Yang berikutnya, yang baru harus terima dari nol lagi. Dulu Mbak Okky juga dari nol juga. Yang berikut komentarnya, kasihan Okky, padahal terakhir suami pergi untuk bekerja dan sekarang dipertemukan untuk berpisah. Iya sedih ya, terakhir tuh udahlah. Yang berikutnya adalah yang ini lain, nggak pakai dokter. Ini nggak pakai dokter Richard. Tapi aku tadi lihat tuh postingannya Okky, dia ada endorsan krim kecantikan juga, tapi bukan dari punyanya dokter. Oke. Tapi ini kan kabar perceraian, ada kabar bahagia kan sebetulnya ya kan. Kabar bahagia itu datang dari siapa namanya? Nadia Mustika, mantan istrinya Rizky-nya Ridho ya. Cepet juga ya, ini kan kemarin baru ada kabar bahwa dia tuh deket sama adiknya suaminya Larissa Chow, iya kan? Larissa Chow, aduh panjang banget ini kalau ngomong sejarah ya. Larissa Chow itu mantannya Alvin tuh ya anaknya almarhum Ustadz Arifin Ilham gitu kan. Ini rame nih. Terus sekarang abis nih kakaknya nikah, adiknya nikah sama Nadia Mustika. Udah ada tuh fotonya dengan latar belakang biru-biru. Ya ini kabar bahagia, mudah-mudahan ini langgeng sampai maut memisahkan.
Amin. Buat yang lain yang kalau aduh banyak yang cerai, tetap optimis ya, tetap optimis. Sudah jalanin aja dulu, jangan takut untuk menikah. Jalanin aja dulu apa yang terjadi nanti, yaitu tiap hidupan pasti ada masalah ya. Seperti pasangan berikut ini juga lagi menghadapi masalah dalam rumah tangga. Masalah itu kan macam-macam, tapi bagaimana pasangan ini saling menguatkan. Kita lihat dulu profil Bedu dan istrinya Anggi. Ya, kita bersama dengan Bedu dan istrinya Anggi. Tadi dia bilang, ini salah tuh, istrinya bukan mantan pramugari, tapi pegawai ya, dulu ya, kerja gitu kan. Aku tanya, jadi yang mantan pramugari siapa? Salah, itu istrinya Narji. Bukan istrinya Bedu. Oke, kita lihat ini ya biasalah dalam rumah tangga ada banyak ujiannya. Kali ini ya kalian berdua ujiannya beda lagi. Tapi karena pandemi itu kan memang banyak juga rumah tangga yang menghadapi kesulitan, cicilan yang ada tetap, pemasukan yang beda, tsunami ekonomi gitu ya. Ini ada postingannya Anggi, jadi bukan cuma Bedu nih, Anggi juga kemudian banyak menuai komentar netizen ya. Sampai akhirnya tutup kolom komentar. Allah tidak pernah salah memilih pundak, Allah akan selalu tepat dalam menakar setiap porsi. Ujian yang mungkin terasa sesak untuk kita tentu tidak akan pernah melampaui batas kemampuan kita, karena Allah tahu setiap porsi hambanya gitu ya. Ini kan kalian ngadepinnya berdua ya. Kemarin kita udah wawancara Bedu, kamu sebagai istri sendiri gimana sih caranya memang menguatkan suami gitu? Apa ya? Nah, nggak tahu caranya kita. Nanti ya support, doain, nggak banyak komen dan ngeluh. Ya semua dijalanin sih. Aku memang bukan tipe yang harus dia tuh harus yang wah banget, enggak. Yang penting rumah tangga tenang, nggak ada masalah, jauh dari yang itu. Kamu sebenarnya pengen hidup tenang aja ya. Tapi ya karena kamu nikah sama public figure gitu kan, banyak orang yang kemudian jadi kamu jadi ikut juga jadi komentarin orang. Itu apakah itu menjadi alasan kamu tutup kolom komentar? Iya. Apa yang nyakitin? Ketahuan ya. Apa yang buat kamu tuh paling gak enak banget gitu di perasaan dengar komentar apa? Komentar apa ya? Jangan ya, jadi kayak nyerang ke aku sih sebenarnya gitu. Jadi yang sebenarnya kan semua rumah tangga itu pasti ada masalah masing-masing gitu ya. Mungkin karena Mas Bedunya artis jadi kayak expose gitu. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang mau terekspos. Apapun itu, mau hal dapur atau apa tuh aku bukan tipe yang itu. Aku lebih baik diam gitu atau menghilang, sebenarnya kayak gitu. Cuma ya karena menghilang nggak bisa ya, jadi komentar ketutup karena menurut aku terlalu nyakitin sih. Bedu sendiri gimana? Ini aku denger ya, Bedu udah gak mau bahas lagi deh soal itu katanya. Aku sebenarnya nggak mau bahas. Kamu yang gak mau bahas? Iya, karena menurut aku nggak harus semua orang tahu, dan ya kalaupun tahu kan nggak ada yang positif, ada yang negatif gitu kan. Kalau aku sekarang bahas udah pakai bercanda aja. Kemarin aku karena masih terbawa emosi ya. Iya, bukan karena banyak akumulasi permasalahan dalam hidup dia, akhirnya dia meledak. Aku tuh gak sadar bang, ngobrol sama kamu tuh di depan kamera, makanya tuh netes air mata aja. Itu aku dibilang menjual kesedihan, itu yang akhirnya aku mulai menjaga jarak. Karena ini beda, Bedu nggak pernah begitu. Itu karena situasi dan kondisi pada saat itu ya. Tapi nih coba ya, kita lihat lagi nih seperti apa pada saat Bedu meneteskan air mata. Istrinya nonton nggak, apa yang kamu rasakan pada saat itu? Coba kita lihat. Cuma bilang. Terus saya jual tuh 2 mobil yang nilainya bisa dibilang cukup fantastis ya, masih kurang ya. Udah akhirnya kita memutuskan untuk udahlah kita jual rumah yang mungkin nilainya lebih besar, nanti kita beli rumah yang lebih kecil, sisanya buat tabungan dan investasi. Akhirnya mau cerita ini kan sesuatu yang nggak mudah ya pastinya. Ya nggak mudah Mbak Feni, karena kan kita sebagai kepala keluarga ya. Sebagai kepala minum dulu. Aku kasih 2 option ke istri dan anak aku ya. Pokoknya mana yang lebih dulu, ini yang harus kita jalankan. Alhamdulillah, syukur setelah ini ayo dapat kerjaan lagi nak. Baiklah, nanti kita ngobrol lagi sama kamu di rumah. Lihat suami kamu kaget,
Coba nyayangin kenapa harus nangis. Padahal pasti nanti akan negatif lagi ke komen itu. Ternyata benar kan. But now I'm strong than before. Tapi ini kalian sebagai pasangan ya, ngadepin ini. Satu, masalah finansial itu satu hal gitu ya. Dan kayaknya banyak juga rumah tangga yang mengalami itu. Cicilan masih ada, pendapatan berkurang. Sebagai kepala keluarga juga rasa bahwa takut mengecewakan keluarga itu juga pasti ada. Dan itu yang menjadi alasan kesedihan gitu ya. Tapi ada hal lain ketika menjadi public figure, ada serangan datang. Nah kalian gimana kalian? Kamu pasti Anggi tahu ya apa yang dia rasakan Bedu juga paham nggak bahwa apa yang ketika dia diserang netizen? Ya mungkin akhirnya Anggi tampil untuk mensupport Bedu. Sama kan Bedu tampil sendiri kan. Ya dia kan juga nggak mau terekspos. Tapi mau nggak mau akhirnya dia kena expose juga. Nah, akhirnya udah untuk menguatkan aku, dia tampil juga akhirnya ke publik untuk kasih support secara langsung. Makanya dia mau. Biasanya kan dia nggak pernah mau nih. Diundang berapa kali. Ya sekarang dia mau hadir mungkin untuk mau kasih support Bedu dan untuk mungkin kasih lihat ke pemirsa bahwa oke, kita semua sekarang baik-baik saja gitu. Emang nggak ada apa-apa. Emang nggak ada apa-apa gitu. Emang nggak ada apa-apa. Tapi boleh diceritain nggak Anggi apa ya? Kamu sempat apa sampai ngerasa apa ketika kamu tiba-tiba dapat serangan dari netizen gitu yang seolah-olah menyalahkan kamu? Apa sih Mang waktu itu ceritanya? Aku ya, gara-gara aku. Ya. Oh, kalau nggak salah ada yang sempat ngomong karena sosialita gitu ya? Istilah sosialitasi gitu. Nurunin dong standar hidupnya. Sosialita juga nggak pakai duit ya. Gitu. Ya Allah. Oh, itu ada komen juga yang kenapa pantas nggak story lagi, dia bilang ada yang ngomong kayak gitu. Maksud aku, ya kan nggak selama hidup aku harus story gitu kan. Maksudnya apapun yang aku gerak-gerik aku jadi kayak sorotan gitu. Nah itu yang aku nggak suka sebenarnya. Mereka tuh nggak tahu diri aku tuh kayak apa gitu dan nggak tahu keluarga kita seperti apa sebenarnya gitu. Jadi kayak yang pasti kayak ngeganggu sebenarnya gitu. Ngeganggu. Sempat ngeganggu banget. Sempat kamu rasa down juga nggak karena itu? Down. Kalau aku tipenya yang tadi mau balas cuman nggak boleh sama aku. Nggak boleh. Kamu pengen mau balas? Iya. Karena nanti takutnya jadi menurunkan kualitas level kita. Karena itu adalah hal yang paling percuma ketika kita berdebat dengan, mohon maaf ya, dengan orang yang itu malah nanti akan membuat level kita sama dengan mereka gitu. Ya orang yang sebenarnya mungkin juga sama-sama punya masalah gitu ya, dan ya gitu. Baik, ini ada pertanyaan yang dibaca nih buat berdua, buat pasangan ini. Oke, baca Bedu. Aku baca. Ya, satu. Dibaca Bedu. Sayang, kalau kita lagi syuting bareng, terus aku dibercandain kayak pembantu kamu lah, tukang kebun kamu lah, jelek lah. Kamu sebenarnya kesel nggak sih lihat aku dibercandain kayak gitu? Yang bercandain kamu. Aku dibercandain, aku kayak tukang kebun, kayak pembantu gitu. Nah kamu kesel nggak kalau lagi aku dibercandain kayak gitu? Kesel. Karena kan kayak nggak punya harga diri. Aku pernah bilang sama Mas Budo, kalau kamu kan lagi syuting nih, lagi dibercandain. Iya apa? Kesel. Dia pengen suaminya tuh nggak dimodelin orang. Iya, maksudnya. Jadi aku nggak bisa jadi keset kalau ngelawak. Iya, kalau lagi berdua sama istri kan nggak bisa jadi keset. Oh iya. Gitu kali ya perasaannya. Harga diri lebih tinggi dibanding. Maksudnya gini, kalau mau kamu dibayar 100 juta istilahnya gitu kan, tapi kamu hanya untuk di TV hanya untuk kita buat apa? Lebih baik nggak usah diambil. Terutama kalau lagi ada sama kamu. Ya. Bedu tuh suami yang seperti apa sih di mata kamu? Ini. Suami naik. Alhamdulillah. Apa yang paling kamu kagumi, kamu banggakan dari suami kamu ini? Banggakan sama keluarga sama keluarga benar-benar yang bukan sama keluarga aku aja, bukan sama anak istri, tapi sama keluarga yang lain. Itu alhamdulillah, masya Allah, terlalu dekat banget, lebih erat gitu. Apa yang kalian pelajari sebagai pasangan ketika melewati turbulensi ini? Ada hal baru nggak yang kalian pelajari sebagai pasangan ya? Kamu melihat istrimu melihat suami, ada nggak Bedu? Iya, ketika rumah tangga kita bermasalah ya memang nggak bisa satu yang memutuskan, harus diputuskan bersama. Artinya keputusan ini memang harus menjadi keputusan bersama. Karena kalaupun menjadi keputusan sepihak,
ya tetap aja yang ikut juga ngejalaninnya jadi setengah hati, gak sepenuh hati. Nah kita pengen apapun yang menjadi keputusan dalam rumah tangga kita jalanin dengan sepenuh hati, nggak boleh setengah hati. Jadi masing-masing tahu kenapa ngambil jalan ini, kenapa nggak gitu. Oke, Anggi baca, pilih. Dibaca Anggi, sayang kalau aku kerja lagi jadi pramugari. Salah, jadi pegawai. Iya. Sayang kalau aku kerja lagi jadi karyawan atau nyari pekerjaan lain kayak kerja kantoran gitu, kamu akan kasih izin nggak? Aku izinin, karena aku udah sering bilang berapa kali sama dia. Pernah dia ikut kerja kantor, tapi pemasukan sama pengeluaran lebih besar pengeluarannya. Karena transport dan lain Nah, sebagainya. akhirnya yang dikorbankan dua, ekonomi terbengkalai, anak-anak terbengkalai. Nah, selama itu ada benefitnya, artinya masih ada yang bisa dijadikan nilai lebih lah buat ada value-nya, ya udah silakan aja. Gitu. Baik, nah Anggi kan tadi bilang bahwa ya akhirnya nih dua-duanya harus menghadapi dan kamu mau akhirnya mendampingi Bedu ini sekarang. Apa yang kamu harapkan dengan kamu sekarang tampil hadir mendampingi Bedu, mendampingi suami kamu? Ya harapannya ya, supaya yang di luar sana tahu bahwa ya baik-baik aja sebenarnya gitu. Cuman karena ada berita ini jadi kayak sesuatu hal yang wow banget gitu kan. Maksudnya ya, semua manusia pasti akan ngalamin di atas, di bawah, kan itu sudah biasa. Dan aku pun nikah sama Mas Budi bukan kali ini aja kita ada di bawah. Udah berkali-kali ya. Berapa kali ya? Sering, kita kan dari Sering, awal juga dari menikah kita udah ngontrak rumah, Mbak. Pindah-pindah kontrakan udah sering, jadi artinya udah biasa sebenarnya. hidup gitu. yang hidup di bawah radar tuh ya biasa. Tapi komentar-komentar netizen itu sempat membuat kalian jadi kayak jadi masalah nggak? Komentar ini menjadi masalah nggak? Sempat jadi masalah. Apa? Ya itu artinya kan kena mental. Ya kan kalau yang mental nggak kuat, kalau aku kan alhamdulillah kamu mentalnya sudah biasa, ya? Iya sudah terbiasa karena aku sudah biasa menghadapi kritikan-kritikan gitu kan. Cuman situasinya ini yang akhirnya berimbas kepada istri dan anak-anak gitu kan, sampai anak-anak cerita, ayah emang rumah kita mau dijual ya ayah? Dengan santainya anak tanya, iya emang harganya 5,5 miliar. Iya kalau laku, nah pokoknya udah doain aja, pokoknya gimana, iya dah ya, iya aja gitu anak-anak. Iya kan lebih takutnya ke anak sih sebenarnya, aku larinya takutnya ke anak. Apa yang kasihan di sekolah? Oh dibully, Iya. komentar. Padahal ya biasalah dalam rumah tangga gitu Iya. ya. Cuman ya kalau orang sedih itu juga hal yang biasa. Biasa. Dan manusiawi. Biasanya kalau orang sedih, seduh sudah. Jadi kalau orang sedih, seduh kopi sudah masalah hilang. Oh. Sedih, seduh sudah. Nah, itu cuman gara-gara karena ketemu aku aja dia nangis. Ya, satu lagi. Iya. Sayang kalau kita lagi syuting bareng. Lah ini yang tadi nih. Iya, makanya. Sayang ketika aku ada permasalahan finansial kemarin, kamu masih setia ada di sisi aku. Gimana kalau hilaf dengan perempuan? Apakah kamu masih bisa memaafkan aku? Nah, itu dia. Jawabannya nanti aja deh kalau yang ini boleh nggak usah coba dijawab. kamu pikir dulu ya, kamu pikir baik-baik ya. Ini bukan Kita ke bintang tamu kita yang berikut ini. Aduh, dia aku udah lama nggak ketemu karena dulu tuh dia agak lama dia tinggalnya nggak di Indonesia. Sekarang lebih banyak sudah mulai syuting-syuting. Apa kabar Nita Sofyani? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ini pengalaman pertama acting ya, dapat perannya antagoni Julid. Iya. Ini kamu belajar actingnya dari mana? Dari mantan suami atau gimana? Sejujurnya kayak naluri sendiri keluar. Itu dari pengalaman? Mungkin. Oke, coba kita lihat. Ini aku yang minta undang Nita Sofyani. Aku udah lama gak ketemu Nita Udah ya. lama banget. Karena kemarin kamu datang sini, kamu suka membagikan kehidupan kamu di India seperti apa gitu ya. Bahkan pada saat pandemi, lockdown itu juga kamu membagikan kondisi di India itu seperti apa pada saat betul. lockdown. Kamu bikin konten gitu, masak-masak. Konten, bener. Terus tiba-tiba, ada apa di sini? Balik lagi. Apa ternyata pernikahan beda negara itu culture-nya susah, untuk culture shock itu berat. Ya pastilah ya, kan apalagi dari kita Indonesia, India udah pasti beda banget ya. Kayak yang tadi Kak Feni bilang, dari kultur, dari orang-orang di sana, environment-nya juga. Jadi sebenarnya mah ya apa ya,
Tapi kamu bisa bertahan 5 tahun gitu ya? 4 tahunan lah, ada 4 tahunan lah kamu bisa bertahan. Apakah pandemi ini juga membuat itu semakin lebih berat lagi? Mungkin kali ya, mungkin iya gitu. Karena kan kayak stuck gitu, kita nggak kemana-mana gitu kan ya. Dan ya mungkin itu juga salah satunya mungkin sih. Gitu. Mungkin. Nah ini pertanyaannya, benarkah karena adanya orang ketiga? Benarkah karena cemburu? Karena beda culture itu adalah karena kalau di sana ada selain berikut aja. Tetap di Rutin.